Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran ekonomi ya. Selamat datang kembali pada anak-anakku kelas 10 IPS. Jadi kita ada di video terakhir di bab 4. Di video kali ini Ibu akan menjelaskan soal mengenai perhitungan pasar persaingan tidak sempurna. Jadi di video yang sebelumnya itu kan Ibu sudah menjelaskan mengenai soalnya. Contoh soal pasar persaingan sempurna, seperti itu cara mengerjakannya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai soal pasar persaingan tidak sempurna, khususnya pasar monopoli, dan juga sedikit materi mengenai e-commerce gitu. Jadi nanti materi e-commerce ini setelah kita membahas soal ya. Nah, soalnya sudah tertera di papan tulis seperti yang bisa kalian lihat pada layar video kalian. Jadi ini mengenai tabel keuntungan maksimum perusahaan pada pasar monopoli, seperti itu. Jadi tidak jauh seperti pasar persaingan sempurna ya, bentuknya itu tabel. Nah, di tabel ini seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa di tabel itu biasanya terdiri dari beberapa poin gitu ya. Dan poin apa saja yang memang selalu ada di soal, yaitu poin key. Key itu ada kuantitas yang Ibu centang di atasnya, berarti itu ada soalnya. Sedangkan yang lainnya itu lebih ke dihitung sendiri ya, dihitung sendiri sehingga menghasilkan berapa gitu. Kan di atasnya udah ada rumusnya, jadi tidak terlalu sulit. Nah, yang di atasnya itu ada key. Key itu kuantitas, kalau P itu price itu harga. Jadi udah ada satu baris key dan satu baris P, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah TC. Jadi soalnya itu 3, key, P, dan TC. TC itu singkatan dari total cost atau total biaya dalam bahasa Indonesia. Jadi ini dia soalnya sudah ada ke bawahnya key, P, dan TC. Sedangkan TR itu apa? Ada di tengah-tengah di sini ya. TR itu adalah total revenue atau total pendapatan atau total penerimaan, seperti itu. Nah, cara menghitungnya adalah P dikali Q. P dikali Q. P-nya apa? P-nya adalah harga dan Q-nya adalah kuantitas atau jumlahnya. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan jika kuantitasnya 1, maka harga jualnya adalah 42. Maka 1 dikali 42, 42. Kalau misalkan kuantitasnya 2, berarti 2 dikali 40 sama dengan 80. Kalau kuantitasnya 3, 3 dikali 38 sama dengan 114 dan seterusnya. Nah, itu dia cara menghitung TR. Cukup P dikali Q saja. Nah, yang berikutnya ada laba. Laba ini cara menghitungnya itu sederhana ya, tinggal TR dikurangi TC. Nah, ini rumusnya. Laba itu apa sih? Laba itu adalah keuntungan gitu. Jadi untuk mengetahui keuntungannya berapa, itu total pendapatan dikurangi total biaya. Misalkan total pendapatannya 42 dikurangi 50. 50 itu total biayanya untuk memproduksi satu buah barang ini dibutuhkan 50. Maka 42 dikurangi 50 kan malah jadi minus 8. Jadi kenapa perusahaan itu biasanya memproduksi dalam jumlah banyak itu biasanya agar tidak minus gitu, agar tidak rugi. Kalau produksinya sedikit kan jatuhnya malah rugi ya. Nah, seperti itu. Jadi 42 dikurangi 50 minus 8. Terus yang berikutnya, jika memproduksi 2, maka total revenue-nya 80 dikurangi 72. Nah, di sini sudah mulai untung. Kalau memproduksi 2, untungnya itu 8. Jadi lebih banyak produksi, untungnya juga lebih banyak, seperti itu ya. Tuh di sini. Kalau produksi lebih banyak juga kan nanti untungnya banyak ya. Tapi ada yang namanya titik jenuh. Masih ingat ya di video yang sebelumnya kan kurvanya itu kan kurvanya itu kan kayak gini ya. Kayak gini. Naik kemudian turun lagi. Seperti ini. Ada titik jenuhnya di sini. Nah, ini titik jenuhnya di 54. Jadi kalau misalkan produksinya lebih dari 6, maka bukannya untung malah jadi rugi ke bawahnya gitu. Jadi titik maksimum untuk produksi untungnya di 54. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita maju ke yang berikutnya. Setelah laba itu ada ATC. ATC itu singkatan dari average total cost atau biaya total rata-rata. Nah, untuk menghitung biaya total rata-rata itu sama dengan TC. TC dibagi Q. TC itu apa? TC itu kalian sudah tahu ya, di sini TC itu ada total cost atau biaya total dibagi kuantitas. Jadi biaya total dibagi kuantitas, seperti itu. Biaya total dibagi kuantitas. Nah, contohnya kayak gini, misalkan biaya totalnya 50, dibagi kuantitasnya satunya, anggap 50. Biaya totalnya 72 dibagi 2 sama dengan 36. Biaya totalnya 88 dibagi 3 sama dengan 29,33 dan seterusnya. Itu cara menghitung ATC. Yang berikutnya, cara menghitung MR atau marginal revenue. Bagaimana cara menghitung marginal revenue? Itu dengan cara TRM
dikurangi TRN min 1. Jadi TRN itu singkatan dari total revenue ke N dikurangi total revenue N min 1 atau 1 di atasnya. Jadi pendapatan total ke N dikurangi pendapatan total 1 di atasnya. Contohnya seperti ini. Ini kan yang atas strip ya. Kenapa strip? Misalkan TRN yang kita hitungnya kan untuk 1 itu 42. Di atas 42 apakah ada lagi? Kan nggak ada strip. Maka di sininya juga tidak bisa dihitung. Jadi strip yang nomor 1 ini. Karena harus menghitung 1 tingkat sebelumnya. Sedangkan di atas 1 itu kan 1 yang ini, yang 42 kan nggak ada apa-apa lagi di atasnya. Strip, maka di sininya juga strip. Bagaimana jika kita menghitung 2? Yang kedua maksudnya, yang kedua di sini. Maka TRN yang kedua itu kan 80. TRN udah ada tuh tulisannya 80. Maka TRN min 1-nya itu 1 di atasnya, yang 42. Maka 80 dikurangi 42 di sininya adalah 38. Untuk menghitung yang di bawahnya yang ketiga, ya berarti sama, 114 dikurangi 80, maka akan menghasilkan 34. Untuk menghitung yang bawahnya lagi, dikurangi lagi, 144 dikurangi 114 sama dengan 30, dan seterusnya. Seperti itu ya, mengerti ya cara menghitung MR. Yang berikutnya, cara menghitung MC. MC itu singkatan dari marginal cost, atau biaya marginal. Cara menghitungnya itu hampir mirip ya. TCN dikurangi TCN min 1, atau biaya total ke N dikurangi biaya total N min 1. Nah, kita sudah tahu bahwa TC-nya yang ini. Jika ini adalah TCN yang pertama, yang 50, dan di atasnya tidak ada apa-apa, sama seperti TR, maka yang pertama juga strip, karena di atasnya tidak ada apa-apa. Tidak ada TCN min 1, gitu. Tidak ada yang bisa dikurangi, jadi strip ya. Yang berikutnya, yang kedua. Yang kedua di sini, 72, berarti TCN-nya itu adalah 72 ya. Dan TCN min 1-nya adalah 50. Berarti 72 dikurangi 50 sama dengan 22. Kemudian 88 dikurangi 72 sama dengan 16. Terus 102 dikurangi 88 sama dengan 14, dan seterusnya. Itu adalah MC. Nah, begitulah perhitungan untuk tabel ini. Jadi dipenuhi sampai penuh. Sampai perhitungannya sudah penuh. Yang berikutnya itu kita cari laba maksimumnya atau titik keuntungannya. Karena yang ditanyakan itu adalah keuntungan maksimum perusahaan pada pasar monopoli. Nah, keuntungan maksimum ini, titik keuntungan itu akan terjadi pada saat MC sama dengan MR, atau marginal cost sama dengan marginal revenue. Seperti itu. Itu akan menghasilkan titik D. Kapan MC sama dengan MR? Kita lihat yang angkanya sama, MC sama dengan MR itu ada di kuantitas berapa? Ini kan udah ibu kotakannya. Ada di kuantitas 2 tuh. MC sama dengan MR atau MR sama dengan MC, sama aja ya. Nah, seperti itu. Q-nya berapa di baris ini? Q-nya itu adalah 6. Maka jika Q sama dengan 6, harganya itu ada 32.000. Tuh, 32.000 ya. Jadi kalau kuantitasnya 6, maka harganya 32.000. Tuh. Seperti ini. Terus cara menghitung TR itu seperti apa? Yang total revenue itu. Total revenue sama dengan P dikurangi ATC dikali Q. P-nya itu berapa? P-nya adalah 32.000. ATC-nya itu ada 23.000, yang ini ATC-nya 23.000 dikali Q6, maka akan menghasilkan 54.000. Nah, ini dia labanya yang ditanyakannya, yang 54.000. Seperti itu yang ini ya, yang 54.000. Seperti itu. Jadi itu dia perhitungannya untuk yang matematis ini, untuk soal yang di atas. Sekarang bagaimana kalau kita gambar ke dalam bentuk kurva kurva keuntungan maksimum perusahaan pada pasar monopoli. Jadi dengan menggunakan tabel yang ini. Nah, jika sudah jadi, bentuknya akan seperti ini. Tapi bagaimana step by stepnya untuk membuatnya atau langkah-langkahnya? Kita gambar yang paling mudah dulu, yaitu yang lurus. Jadi kita cari yang lurus dulu, atau kita gambar yang lurus itu adalah MR. Nah, dari mana kita mengetahui bahwa MR itu nanti jadinya itu bakal lurus? Dari angka awal dan angka akhir. Jadi kita lihat urutan angkanya. Jadi angkanya itu kalau yang MR itu memang menurun. Jadi tidak ada naik ke atas gitu. Kenapa? Jika kalian perhatikan ini mulai dari 38 yang terbesar sampai yang terkecilnya 6. Berarti kan menurun ya, sudah kelihatan gitu bahwa angkanya itu menurun. Dan 38-nya ini ada di 2, ada di baris atau kuantitas ke-2. Maka saat kita menggambar 38 ada di baris kedua dan 6 ada di baris ke-10, tinggal dititikin aja. Di baris kedua di sini MR 2,
Ini berarti 38 titiknya di sini dan juga baris kedua. Nah, kemudian kita cari yang baris terakhirnya, yaitu baris yang ke-10. Yang ke-10 di sini untuk kuantitasnya itu ada di titik 6. Titik 6 kan di sini ya. Nah, luruskan aja di baris ke-10. Maka ini MR ke-10, tinggal tarik garis saja dari MR2 ke sini sampai ke MR10. Nah, maka kita sudah menggambar satu garis, yaitu garis MR. Tapi di sini kan ada banyak ya poin yang harus digambarnya. Yang berikutnya yang akan kita gambar adalah garis harganya dulu. Garis harga yang ini. Dari 42 sampai 24. Nah, kenapa menggambar garis yang harga dulu? Karena garis yang harga itu sama seperti MR. Jadi garisnya itu lurus, ente belok-belok gitu. Langsung lurus karena garisnya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nggak naik turun ya. Yang 1 dan 42, jadi kuantitas 1 dan 42 dan juga kuantitas ke-10 di 24. Kuantitas 1 ada di 42. Nah, ini. Maka ini, garis ini adalah garis P yang pertama, P1. Kemudian kita cari yang P10-nya, ada di 24. Di 24. Nah, di sini ya, garisnya di 24 dan juga di 10. Tinggal tarik aja garis di sini, maka ini adalah P10. Tarik garis dari P1 ke P10, sudah jadi. Itu adalah garis harga. Seperti itu ya. Setelah kita menggambar garis MR dan garis permintaan atau garis harga, maka kita akan menggambar garis yang berikutnya adalah garis ATC. Kalau ibu menggambar ATC dulu, apakah kalian boleh menggambar MC dulu? Boleh, itu terserah kalian. Kalau ibu menggambar ATC dulu ya. ATC itu dimulai dari 50 dan juga 25,80. Nah, kalau ATC itu bentuknya pasti gini. Nah, pasti nggak lurus gitu. Nah, kenapa ATC bentuknya nggak lurus? Karena bisa kalian lihat di sini 50 turun sampai titik ke 29, 25, 25, 23, 23. Tuh, naik lagi kan dari 23. Titik terendahnya itu kan 23, naik lagi 23 sampai 25 lagi. Jadi pasti bentuknya itu agak gitu, agak mangkoknya agak belok gitu. Nah, berarti kita mulai gambar dari 1 dan 50. Kemudian 2 dan 36. Jadi gambarnya per titik karena bentuknya belok. Kalau ibu menggambarnya per titik gitu, agar bentuknya betul ya. Jadi 1 dan 50 ada di sini, di titik ini. Maka ini ada ATC 1. Kemudian yang keduanya itu 2 dan 36. 2 dan 36 ada di titik ini, maka ini ada ATC 2. Tarik garis antara ATC 1 dan ATC 2. Jadi garisnya langsung turun ke bawah menukik tajam ya. Nah, yang berikutnya, setelah garis yang kedua, garis yang ketiganya itu, yang ATC yang ini 29,33 ada di garis kuantitas ketiga. Yang ini ya, kuantitas ketiga. Cari yang titik 29-nya. Oh, ada di sini. Maka ini ada ATC 3, tarik dari ATC 2 ke ATC 3 dan seterusnya gitu. Jadi kan tadi titik terendahnya ada di 23 ya. Maka di 23 di sini ATC-nya. ATC 5-nya ada di sini. Tuh, ATC 5-nya ada di sini, nanti naik lagi ke atas gitu. Ke sini. Sampai 25. Seperti itu ya. Itu garis ATC. Jadi garis ATC ini nantinya akan berpotongan dengan garis MR dan juga dengan garis harga gitu. Berpotongan, tapi berpotongannya beda-beda kenanya, itu di garis berapa beda-beda. Nah, yang berikutnya adalah garis MC, yang terakhir garis MC. Nah, garis MC ini sama seperti garis ATC, bentuknya itu tidak haruan. Karena tuh titiknya juga sama seperti garis ATC gitu, tidak haruan. Dari 22 dia turun sampai 14, kemudian naik lagi ke 22, kemudian naik lagi sampai 36. Berarti bentuknya juga kayak gitu. Kalau untuk garis MC ini, kita cari titik yang pertama yaitu 1 sama dengan 0 atau kosong gitu, dan 2 sama dengan 22. Berarti kita mulai dari yang ada angkanya ya, 2 dan 22. Di sini 2 dan 22. Berarti ini adalah garis MC2. Karena MC satunya 0 kan, di sini 0. Seperti itu, 1 dan 0 gitu. Jadi di dia kasih garis nate. Jadi langsung aja dimulai dari MC2. Kemudian MC3-nya 3 dan 16, MC4-nya 4 dan 14. Maka 3 dan 16 di sini. Tuh, 3 dan 16. Maka titiknya di sini, tarik garis dari MC2 ke MC3. Kemudian MC4-nya kan 14. 14-nya di sini. 4 di sini. Maka di sini garisnya ketemunya. Tarik dari MC3 ke MC4.
Terus yang kelimanya juga masih di 14 ya, tarik garis aja lurus di sini masih di 14. Gitu. Kemudian naik lagi kan ke 22, yang 6-nya naik ke 22. Nah, ini yang 6, ini yang 22 di sini. Maka titiknya ketemunya di sini. Si garisnya, tarik garis ke sini. Terus yang berikutnya juga sama, yang ke-7, 8, 9, 10-nya sampai ada di sini. Yang 10 terakhirnya itu kenapa ada di sini? Titik MC-nya karena yang ke-10-nya itu ada 36. 10-nya 36. 36 kan garisnya di sini. Nah, 36 10 tuh ke sini. Nah, sebenarnya dia kurang nyambung. 36, 10 ini MC, ada di baris ini 10. Seperti itu ya. Jadi itu cara menggambar garis ATC, MC dan juga MR. Nah, sekarang kita lihat titik berpotongannya itu ada di yang keberapa gitu. Jadi ini MR, titik berpotongannya dengan MC, kemudian berpotongan juga dengan ATC ada di sini. Semuanya ketemunya di sini, di titik ini. Jika kita tarik ke bawah, ini akan sampainya itu di bagian 6. Apakah kuantitasnya betul? Nah, yang ditanyakan. Betul, kuantitasnya 6. Seperti itu. Jadi ketemunya tuh di sini ya, kuantitas 6 gitu. Yang berikutnya. Di sini garisnya itu ada yang tarik garis ATC-nya ke sini. Jika ditarik garis ATC-nya di sini itu akan menjadi garis 23. Apakah betul ATC-nya 23? Nah, ATC-nya itu juga betul, ATC-nya 23. Kemudian ini kan berpotongannya itu hanya yang MC, kemudian yang MR, kemudian yang ATC. Sedangkan garis harganya kan tidak langsung berpotongan ke sini ya, tidak pas gitu. Maka kita tarik garis ke atas, garis putus-putus ke atas di sini sehingga sejajar sama yang 6 ini. Ini menjadi titik D, yang ini titik D, garis D. Nah, karena sudah kena di sini sama harganya, tarik ke pinggirnya. Karena kalau di sini kita kan nggak tahu ya harganya berapa. Tarik ke sebelah sini itu menjadi garis 32. Harganya jadi 32 yang kena di sini. Apakah harganya betul 32? Jawabannya betul. Harganya itu 32. Seperti itu. Nah, ini dia ya. Jadi gambarnya itu jadinya seperti ini gitu. Gambarnya jadinya seperti ini dan sesuai dengan tabel gitu. Hasilnya juga apakah sama dengan ini? Hasilnya jawabannya sama. Seperti itu. Nah, itu dia cara menyelesaikan soal pasar yang mencari keuntungan maksimum pada perusahaan pasar monopoli. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang terakhir yang ada di bab 4, yaitu mengenai e-commerce. Apa itu e-commerce? E-commerce atau singkatan dari electronic commerce, perdagangan elektronik. Jadi perdagangan elektronik itu diartikan sebagai model bisnis yang memungkinkan perusahaan atau perorangan untuk melakukan perdagangan melalui jaringan elektronik, umumnya adalah internet. Jadi biasanya ciri khas dari e-commerce ini adanya pihak ketiga gitu selain pembeli dan penjual, yaitu penyedia layanan gitu, penyedia layanan jasa e-commerce tersebut. Contohnya kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Amazon misalkan. Yang terkenal di luar negeri itu biasanya Amazon gitu ya. Nah, itu termasuk contoh e-commerce karena ada pedagang, ada pembeli dan ada penyedia jasanya. Terus apa sih kelebihan dari melakukan perdagangan lewat e-commerce ini? Kelebihannya itu yaitu kenyamanan, karena penjual dan pembeli tidak usah pergi ke tempat yang lain gitu. Dengan berbelanja di rumah saja juga sudah bisa, asal memiliki jaringan internet dan memiliki medianya, maksudnya bisa melalui handphone, komputer dan lain-lain. Itu kenyamanan. Kemudian ada juga kemudahan, yaitu bayarnya juga nggak susah, bisa langsung ditransfer, misalkan bisa lewat banyak ATM atau misalkan bisa lewat uang elektronik gitu ya, kayak ShopeePay, kayak OVO dan lain-lain gitu. Kemudahan gitu, banyak cara untuk membayarnya. Kemudian banyak pilihan. Jadi kan kalau kita belanja secara langsung itu pilihannya tidak beragam ya, dan harganya juga tidak terlalu beragam biasanya. Kalau kita belanja lewat e-commerce itu kita bisa membandingkannya lebih banyak gitu. Jadi penjualnya itu lebih banyak karena lebih mudah. Jadi mau sebagai pembeli atau penjual di e-commerce itu lebih mudah. Nah, yang berikutnya, kekurangan dari e-commerce ini apa sih kalau kita melakukan transaksi lewat e-commerce? Jadi e-commerce itu kekurangannya adalah pelayanan pada konsumen yang terbatas. Kenapa? Karena penjual dan pembelinya tidak bertemu. Bahkan sering sekali terjadi penipuan di e-commerce ini. Karena tadi tidak bertemu dan juga barangnya tidak terlihat secara fisik ya. Yang berikutnya, tidak ada kepuasan instan.
karena membelinya itu pasti lewat jasa kirim ya, dikirimkannya itu kan lewat jasa kirim dan tidak langsung sampai kan dalam jinnya si mang tukang ngirim ke teh pasti ada waktu gitu, tergantung dari jarak si penjual dan pembelinya. Apalagi kalau di luar negeri bisa sampai 10 hari atau 2 minggu bahkan untuk satu barang saja gitu. Karena itu minusnya itu tidak ada kepuasan instan, apalagi kalau misalkan produknya itu rusak di jalan gitu ya, itu salah satu kelemahan dari e-commerce. Yang berikutnya, produk tidak dapat dilihat dan disentuh. Jadi yang kita bayangkan ekspektasinya apa, realitanya apa, itu kan sering terjadi ya. Kenapa? Karena kita tidak melihat produknya secara nyata gitu. Bahkan kalau cuma di video dan di foto kan bisa saja beda jauh gitu ya, dengan yang datangnya itu seperti apa, itu sering sekali terjadi gitu. Itu kelebihan dari kekurangan dari e-commerce, salah ya. Nah, segitu saja materi untuk kali ini. Jadi materi di bab 4 ini sudah selesai sampai bab 4 part 9 berarti ya. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai materi ini, silahkan tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video Ibu sampai sejauh ini. Semoga kalian paham materinya, dan kalau masih tidak paham sesuai saran Ibu tadi, silahkan tanyakan ke Ibu atau diulang-ulang ya, minimal videonya biar ada pencerahan gitu. Nah, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.